Selamat Senin siang para lansia, 13 Oktober 2025. Saya Hari Manullah ingin memberikan dan berbagi edukasi lansia bertema besar sebelum serangan jantung. Saat ini kita masuk di part 4, yaitu tindakan jantung dari dokter jantung untuk menyelamatkan kita. Di part sebelumnya, di part kedua mengenai periksa jantung yang saya lakukan, saya ditemukan ada stenosis sumbatan di arteri sebelah kiri, khususnya di LCX sebesar 90%. Dan dokter menyarankan segera dipasang ring setelah kateter. Saya ikutin, saya laksanakan, begitu kateter langsung saat itu juga dipasang stent 1 di pembuluh darah saya kiri. Dan saya selamat, saya nginap 1 malam lagi, observasi, lalu besoknya boleh pulang dan sekarang survive. I feel better and live better karena dokter sudah menyelamatkan dan menolong saya. Bapak Ibu para lansia, sebetulnya untuk tindakan jantung ini yang basic ada 3 terapi dan intervensi medisin. Pertama, obat-obatan. Jika stenosis kita di bawah 70%, yaitu obat pengencer darah seperti clopidogrel, nospirinol, dan penurun tensi serta menurunkan kerja otot jantung seperti bisoprolol, dan penurun kolesterol yaitu atorvastatin. Obat-obatan ini perlu diminum rutin sesuai dengan resep dokter. Jangan khawatir, nih obat aman. Yang kedua, jika stenosisnya di atas 70% biasanya disarankan pasang ring atau stent segera. Tetapi yang ketiga, jika kerusakannya total dan panjang dan banyak pembuluh darah tersumbat, tidak bisa pasang ring atau stent tapi dilakukan bypass secara total. Nah, 3 jenis terapi dan intervensi medisin ini perlu kita lakukan segera jika ditemukan pada saat pemeriksaan terakhir CT scan dan kateter bahwa ada sumbatan di pembuluh darah kita. Syukur-syukur tidak ada sumbatan, aman ya, kita langsung pulang. Tidak usah minum obat-obatan, tidak perlu pasang ring, dan tidak perlu bypass. Jadi tidak otomatis kita harus mengalami tindakan jantung. Tergantung pembuluh darah kita yang di dalam tubuh kita sendiri yang tidak terlihat memang dari luar. Itu hanya bisa dilihat dan diketahui dokter jantung setelah dilakukan pemeriksaan yang berseri, yang lengkap. Nah, untuk kasus saya setelah dipasang ring 1 itu, saya boleh dikatakan hidup lebih baik, lebih aman, secure. Saya tetap bisa goes, tetap bisa olahraga dengan freshness yang baru. Para lansia, Bapak Ibu sekalian, ada temuan yang baru dari American Heart Association Journal dan juga Stanford Medicine mengatakan bahwa jika ada heart attack yang terjadi di rumah sakit pada saat ini, 90% lebih nyawanya akan terselamatkan. Tapi jika heart attack-nya terjadi di luar rumah sakit, justru sebaliknya, keselamatannya akan menurun drastis di bawah 10%. Artinya chance untuk meninggal tidak tertolong di atas 90%. Sangat berbahaya sekali. Kalau heart attack terjadi misalkan ketika kita di rumah, ketika malam hari semua sudah tidur, atau di lapangan tenis, atau kita lagi mengendarai mobil, jauh dari pertolongan pertama, risiko meninggal sangat tinggi. Nah, supaya kita tidak memiliki risiko stroke dan serangan jantung, perlu kita segera melakukan periksa jantung dini, memilih rumah sakit yang lengkap, kita datangin fasilitas kesehatan itu, kita cari tahu apa yang terjadi di pembuluh darah kita yang tidak bisa kita lihat dengan mata, hanya bisa dilihat dengan teknologi kedokteran untuk mengecek dan memeriksanya. Bapak Ibu, banyak kesaksian teman-teman saya, saudara saya lihat ketika mereka menolak dipasang ring atau bypass, tidak lama mereka mengalami serangan jantung dan meninggal, tidak tertolong. Sayang sekali ya Bapak Ibu, supaya ini tidak terjadi pada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa lanjutkan di part 5 tentang saran gaya hidup yang sehat untuk kita memelihara pembuluh darah kita dan jantung kita. Semoga bermanfaat. Saya Hari Manullah, stay alive and stay fit. Terima kasih.